Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Ihsan dengan NPM 23758018 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan kode program saya dalam membangun sistem manajemen user. Nah, di sini yang pertama saya membuat database. Tools yang digunakan yang pertama adalah SQL Alchemy. Tools ini digunakan untuk membuat database pada program. Yang kedua, saya menggunakan Flash. Flash ini merupakan framework utama dalam pembuatan sistem. Lalu yang ketiga ada DataTime. DataTime ini digunakan untuk mencatat data waktu untuk membuat aktivitas login. Nah, lalu di sini saya inisialisasi Flash sebagai app, di mana untuk SQL Alchemy Database URL itu semua data dari database akan disimpan ke dalam user management.db. Lalu yang pertama saya membuat tabel user, di mana di dalam tabel user itu terdapat ID dengan ID sendiri dengan unsur integer dan juga primary key. Lalu yang kedua ada username, itu string dengan 80 karakter. Dia harus terdiri dari username yang unik dan dia tidak bisa dikosongkan. Lalu yang ketiga ada full name. Full name juga terdiri dari string dengan 120 karakter. Lalu untuk nullable-nya false, berarti dia tidak bisa dikosongkan. Lalu untuk email sendiri terdiri dari string dengan 120 karakter. Dia harus diisi dengan data yang berbeda dari data lain atau unique. Lalu untuk nullable-nya false, yang berarti tidak dapat dikosongkan. Lalu password terdiri dari string dengan 225 karakter, nullable false. Lalu statusnya terdiri dari string dengan 20 karakter untuk nullable yang false. Dan created at ini merupakan data type yang mengambil default dari data type. Lalu ada less login, itu mengambil dari data type dan dia terhubung dengan group. Lalu yang kedua ada table group. Table group sendiri terdiri dari ID dengan primary key, lalu ada name dengan string 120 karakter dan karakternya harus unik dan tidak boleh dikosongkan. Lalu ada description terdiri dari string 225 karakter dan created at untuk mencatat data time dari pembuatan grup. Lalu untuk table group ini dia terhubung, memiliki relasi dengan table user dan user group membership. Lalu yang ketiga saya membuat database user group membership, di mana yang di dalamnya terdiri dari ID yang merupakan integer dan primary key. Lalu yang kedua ada user ID. User ID terdiri dari integer yang dia terikat dengan user ID pada user, lalu dia tidak bisa dikosongkan. Lalu ada group ID dia integer dan dia terhubung dengan
ID dari table group dan tidak boleh dikosongkan. Lalu ada user. Untuk table user group membership, dia terhubung memiliki relasi dengan table user dan table group. Lalu berikutnya saya membuat sebuah table user action log. Table ini berfungsi untuk mencatat semua aktivitas login user. Nah, di sini terdiri dari ID yang merupakan integer dan primary key. Lalu ada kolom action yang terdiri dari string dengan 255 karakter dan tidak boleh dikosongkan. Lalu ada user ID yang dia terhubung dengan ID dari table user dan tidak boleh dikosongkan. Lalu ada timestamp. Dia mencatat aktivitas logging secara default oleh data time pada saat itu. Lalu table ini terhubung dengan memiliki relasi dengan table user. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perutean pada program ini. Di sini saya menggunakan sistem keamanan menggunakan secret key. Lalu untuk rute yang pertama, saya membuat rute register dengan metode post, di mana data yang dimasukkan berupa JSON dan akan disimpan ke dalam table user. Nah, data yang dimasukkan itu berupa username, full name, email, password, status, dan created alt. Lalu di sini juga saya membuat agar user yang melakukan register itu secara otomatis terhubung atau bergabung dengan grup dengan ID 2, di mana grup dengan ID 2 tersebut adalah grup operator. Jadi secara otomatis user yang melakukan login itu secara otomatis user yang melakukan register itu secara otomatis dia menjadi operator. Lalu di sini juga saya membuat log action di mana dia akan mencatat aktivitas login dari aktivitas pembuatan register user dari sistem. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka program akan menampilkan pesan user register sukses. Lalu yang kedua, saya memiliki rute dengan rute add user dengan metode post. Nah, di sini saya menambahkan sebuah role di mana selain role administrator, dia tidak bisa mengakses rute add user dengan metode post. Nah, jika user selain administrator ingin mengakses rute add user, maka program akan menampilkan pesan unauthorized access, berarti akses tidak terautorisasi. Nah, di sini saya membuat data yang dimasukkan berupa JSON dan data yang dimasukkan untuk menambahkan user itu ada username, ada full name, ada email, password, status, dan create add. Lalu berikutnya
saya membuat rute get user dengan metode get. Saya juga membuat role di mana rute hanya dapat diakses oleh administrasi dan dia tidak dapat diakses selain administrator. Nah, di sini data yang ditampilkan berupa ID, username, full name, dan email yang berasal dari table user. Lalu rute berikutnya saya membuat rute edit users yang lalu menggunakan ID untuk dengan metode put. Rute ini digunakan untuk mengedit user yang telah dibuat berdasarkan ID. Nah, di sini juga saya membuat sebuah role di mana rute tersebut tidak dapat diakses oleh role selain administrator. Data yang dimasukkan di sini berupa JSON. Lalu data yang dapat diedit berupa username, full name, password, dan email. Nah, jika data yang dimasukkan sudah benar, maka program akan menampilkan user update successfully. Lalu berikutnya saya membuat rute delete user int user ID di mana dengan menggunakan metode delete di mana rute tersebut berfungsi untuk menghapus user yang telah dibuat berdasarkan ID. Nah, di sini saya juga membuat sebuah role di mana rute ini tidak dapat diakses oleh role selain administrator. Ketika data yang dimasukkan sudah benar, maka program akan menampilkan pesan user deleted successfully. Lalu user yang dipilih akan dihapus dari sistem. Berikutnya saya juga membuat rute get user by dengan metode get, di mana rute ini berfungsi untuk mencari user berdasarkan full name ataupun username. Nah, saya menggunakan key nm dan juga untuk parameternya menggunakan username atau full name yang sudah terdaftar di dalam sistem. Nah, ketika perintah yang dimasukkan sudah benar, maka program akan menampilkan ID, username, full name, dan juga email dari user yang kita cari. Nah, di sini juga saya menambahkan sebuah role di mana rute ini tidak dapat diakses oleh role selain administrator. Berikutnya saya membuat rute add groups dengan metode post, di mana saya membuat role bahwa role selain administrator tidak dapat mengakses rute ini. Data yang dipinta berupa JSON, lalu data akan disimpan ke dalam tabel grup yang telah dibuat pada database. Nah, untuk data yang dimasukkan berupa name dan juga description dari grup tersebut. Lalu jika data yang dimasukkan sudah benar, maka data akan diinsert ke dalam table group. Lalu program akan menampilkan pesan group created successfully. Lalu yang berikutnya saya membuat rute get groups dengan metode get, di mana saya menambahkan role jika session atau jika role-nya tidak sama dengan administrator, maka dia tidak dapat mengakses rute get groups ini. Lalu dia akan mengambil
data dari table groups berupa ID, name, dan juga description dari grup untuk ditampilkan di dalam endpoint. Lalu berikutnya saya membuat root edit group berdasarkan ID lah dengan metode put. Di sini saya juga menambahkan role, di mana role selain administrator dia tidak dapat mengakses rute tersebut. Data yang dimaksud yang dipinta berupa JSON. Lalu dia akan mengambil data group ID, lalu data yang dirubah berupa name dan juga description dari grup tersebut. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka program akan menampilkan pesan group update successfully. Lalu berikutnya rute yang saya buat adalah delete group interface ID int group ID, di mana metodenya berupa delete. Di sini saya menambahkan role, di mana role selain administrator tidak dapat mengakses rute tersebut. Lalu dia akan mengambil ID dari table group yang dipilih. Di sini saya menambahkan jika ID pada grup tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan group not found. Lalu jika ID grup ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan group deleted successfully. Lalu berikutnya saya menambahkan rute bin group int user int ID user ID, di mana menggunakan metode post. Lalu saya menambahkan role, di mana role selain administrator tidak dapat mengakses rute tersebut. Nah, fungsi dari rute ini adalah untuk menambahkan users ke dalam grup tertentu. Nah, di sini dia akan menambahkan user ke dalam grup ID tertentu. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka program akan menampilkan pesan user added to group successfully. Lalu berikutnya saya membuat rute delete group ID /user ID menggunakan metode delete, di mana rute ini digunakan untuk menghapus user dari dalam grup dengan ID tertentu. Nah, di sini saya juga membuat di mana role selain administrator itu tidak dapat mengakses rute ini. Nah, dia akan mengakses membership dari table user group membership yang difilter berdasarkan group ID dan user ID. Jika dia membership tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan user not in group. Jika ID ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan user removed from group successfully. Lalu berikutnya saya membuat rute get group ID /user menggunakan metode get, di mana ini merupakan rute untuk menampilkan semua user yang terhubung di dalam grup dengan ID tertentu. Nah, di sini saya menambahkan role, di mana role selain administrator tidak dapat mengakses rute ini. Dia akan mengambil grup dari table group. Lalu jika ID pada table group tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan group not found. Dan jika user ditemukan dalam user group, maka dia akan menampilkan ID, username, full name, dan email dari keseluruhan user yang terdapat di dalam grup tersebut. Berikutnya adalah
rute get /user /user ID /group. Rute ini berfungsi untuk mencari grup, melihat grup yang terhubung dengan users berdasarkan ID users tertentu. Di sini menggunakan metode get. Lalu saya juga menambahkan role, di mana role selain administrator tidak dapat mengakses rute tersebut. Nah, dia akan mengambil data dari tabel user. Jika user tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan user not found. Jika groups ditemukan di dalam user groups, maka dia akan menampilkan ID, name, dan description dari grup yang terhubung dengan username tersebut. Lalu berikutnya saya membuat rute /logs dengan menggunakan metode get. Di sini dia akan menampilkan ID, action, user ID, dan timestamp. Saya juga menambahkan role, di mana selain administrator tidak dapat mengakses rute tersebut. Lalu berikutnya saya membuat rute login dengan metode post, di mana data yang diminta berupa JSON dan data yang dimasukkan adalah username dan juga password. Nah, lalu dia akan mencari apakah user tersebut operator atau administrator. Jika dia sebagai administrator, maka dia akan mendapatkan seluruh akses untuk melakukan akses ke rute yang telah dibatasi untuk administrator. Jika dia terdeteksi sebagai operator, maka dia akan mendapatkan akses role sebagai operator, di mana dia dapat mengakses seluruh rute yang telah diatur untuk operator. Di sini berikutnya ada rute logout dengan metode post. Nah, rute logout ini digunakan berfungsi untuk meng-logout user yang sedang berjalan, sehingga user tersebut tidak dapat lagi mengakses seluruh rute pada program. Berikutnya saya membuat rute profile dengan metode get. Rute ini berfungsi ketika kita telah melakukan login, kita dapat melihat seluruh profile dari user yang telah login tersebut. Nah, di sini jika user ID tidak di dalam sesi ini, maka belum melakukan login, maka program akan menampilkan user not login. Lalu data yang ditampilkan, lalu saya membuat role, di mana untuk sesi ini, untuk rute ini hanya dapat diakses oleh operator. Dan tidak dapat diakses oleh user ID lain selain user ID yang telah login. Nah, di sini jika data yang dimasukkan telah benar, maka program akan menampilkan ID, username, full name, dan email dari user yang telah login tersebut. Lalu berikutnya saya juga membuat rute profile dengan metode put, di mana ini digunakan berfungsi untuk
mengedit profil dari user yang telah login tersebut. Nah, di sini saya membuat sebuah role di mana hanya operator dan user yang telah login yang dapat mengakses data pribadi dirinya sendiri. Lalu data yang dimasukkan untuk mengupdate profile yaitu old password. Dia akan memvalidasi password lama sebelum mengganti password baru. Dia juga dapat mengedit full name dan juga dapat mengedit password. Jika salah satu dari data di atas tidak dimasukkan, maka pesan akan menampilkan please provide all password, username, and password. Jadi di sini dia wajib memasukkan seluruh data yang diperlukan. Lalu dia akan memodifikasi user full name menjadi new full name dan user password menjadi new password. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.